berangkat jam 11 malam, kadang jam 2 pagi berangkat dari hotelnya. Itu di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqih wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih wal hadi ila ihsanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa a'wani wa sallama tasliman katsira. Alhamdulillah, kita memuji Allah atas segala sifat kesempurnaan yang melekat padanya subhanahu wa ta'ala, dan kemudian kita juga bersyukur atas limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semuanya. Tentu nikmat terbesar adalah taufik dan hidayahnya, sehingga kita hari ini tetap berada pada agama yang lurus dan sempurna ini. Sekaligus kita memanjatkan doa untuk bisa terus berlanjut dalam ketakwaan dalam agama yang lurus ini hingga ajal menjemput kita nanti. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum kita melanjutkan aktivitas kita ini, tentu saya ingin mengucapkan doa untuk kita semuanya. Semoga Allah menerima amalan ibadah kita di bulan Ramadan yang telah berlalu dari kita. Semoga puasa Ramadan kita, sholat wajib kita, sholat sunnah-sunnahnya, sedekah, zakat, dan segala perbuatan dan amal ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan kemarin semuanya diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjadi bekal di antara bekal yang terbaik untuk pertemuan kita nanti dengan Allah Subhanahu wa ta'ala di hari kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hari ini kita masuk di bulan Syawal akhir, tanggal 30 Syawal kalau di kalender saya. Ya. Tanggal 30 Syawal ini menunjukkan berarti Ramadan sudah berlalu 1 bulan yang lalu. Ya, 1 bulan telah berlalu, Ramadan telah meninggalkan kita. Dan ayat-ayat yang kita sampaikan, yang kita sering dengarkan di bulan Ramadan itu memang terbukti adanya. Sebagaimana potongan ayat ayyaman ma'dudat. Ya, hari-hari yang berbilang. Itu para ulama di antaranya menjelaskan bahwa menunjukkan puasa itu hanya beberapa hari saja dan cepat akan berlalu meninggalkan kita. Dan ini sudah kita rasakan. Tidak tahu-tahunya sekarang sudah 1 bulan lewat kita meninggalkan Ramadan. Ya, begitu cepat berlalu Ramadan dari kita. Dan tentunya saat ini kita di bulan Syawal ini dengan kondisi yang berbeda dari bulan Ramadan yang pernah kita lewati bulan lalu. Tentu kondisi di bulan Ramadan itu jauh lebih kondusif. Apa yang Allah kondisikan kepada kita itu memberikan pengaruh yang positif kepada kita untuk meningkatkan ibadah kita semuanya. Berbeda dengan Syawal. Ditambah lagi di bulan Ramadan Allah janjikan bahwasanya bosnya para setan itu dibelenggu semuanya. Pembesarnya para setan sudah dibelenggu semuanya, diikat semuanya. Sekarang sudah berbeda kondisinya. Sekarang pembesarnya para setan sudah dilepas semuanya, normal kembali. Yang artinya ini memberikan ujian lagi kepada kita untuk melewati 11 bulan yang ke depan ini tanpa jaminan bahwasanya setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum lagi di dalam bulan Ramadan begitu banyak keistimewaan di dalamnya. Bahwasanya Allah melipat gandakan setiap amalan kebaikan berlipat-lipat. Allah janjikan ampunan di setiap saat. Ada penyeru yang menyeru kita untuk melakukan kebaikan. Ya baghiyal khairi. Ya. Aqbil, wahai manusia yang gemar melakukan kebaikan.
bersemangatlah untuk menyambut kebaikan, lakukan amalan kebaikan. Itu kita diseru terus di bulan Ramadan. Sekarang sudah tidak ada lagi itu. Tidak ada yang menyeru kepada kita untuk bersegera melakukan kebaikan, untuk menghindari amalan kemaksiatan, tidak ada lagi. Maka tentu ini menjadi hal yang berat bagi kita, menjadi ujian bagi kita untuk melewati 11 bulan yang akan datang ini. Berikutnya, jamaah yang dimulakan oleh Allah, maka kita sampai di bulan Syawal ini, tentu ini menjadi momentum yang penting untuk melakukan tinjauan kembali terhadap apa yang sudah kita lakukan di Ramadan. Ada evaluasi yang harus kita lakukan di bulan-bulan setelah Ramadan ini, terutama berkaitan dengan amalan kita. Apakah waktu Ramadan kemarin kita sudah totalitas atau belum? Masihkah main-main atau kurang serius? Masihkah itu terjadi pada kita di Ramadan kemarin? Itu harus kita tanyakan pada diri kita. Adakah hal-hal yang makruh yang masih saja kita lakukan? Itu harus kita tanyakan pada diri kita. Masih ada nggak hal makruh yang masih saja kita lakukan di bulan Ramadan kemarin? Atau masihkah kita masih suka dengan perkara yang hukum asalnya itu dibolehkan, tetapi karena kita terlalu menikmatinya sehingga melewatkan waktu-waktu berharga di bulan Ramadan kemarin itu? Ya, kita boleh nonton berita, mendengarkan berita boleh, membaca berita dan sebagainya untuk tambahan wawasan untuk kehidupan kita ini boleh. Tetapi kalau berlebihan, dan sedangkan waktu Ramadan kemarin itu setiap detiknya itu adalah waktu yang berharga, waktu emas di situ. Masihkah kita masih melalaikan di situ? Banyak enggak yang kita lalaikan di sana? Kemudian dalam beraktivitas, sudahkah kita meniatkan ketika mau melakukan rutinitas harian kita, mau berangkat kerja, itu sudahkah kita niatkan untuk ikhlas lillahi ta'ala? Memang ini dalam rangka menjalankan kewajiban untuk mencari rezeki. Sudahkah kita lakukan itu untuk mengharapkan ridho dan rahmat Allah kepada kita semuanya? Ataukah hanya itu rutinitas biasa yang tidak ada niatnya, seperti orang tidak memiliki niat sama sekali? Maka itu harus kita evaluasi semuanya. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita melihat Ramadan itu disajikan oleh Allah di setiap tahunnya untuk menjadi sebuah madrasah. Di situ ditujukan untuk membentuk pribadi yang bertakwa, pribadi yang gemar melakukan kebaikan dan menjauhi apa yang Allah larang. Maka ketika bulan Ramadan ditujukan la'allakum tattaqun, itu maka sebuah semacam lembaga, semacam madrasah untuk mencetak orang-orang yang beriman, yang memiliki kualitas takwaan yang tinggi. Ya, maka perlu kita koreksi dalam diri kita. Sudahkah kita menjadi seperti yang diinginkan di dalam ayat yang menyebutkan la'allakum tattaqun? Masihkah label bertakwa itu sampai hari ini masih kita pegang label itu, atau sudah semakin berkurang dan berkurang? Maka kita harus perhatikan itu semuanya. Oleh karena jamaah dimulakan oleh Allah, kita kemarin menyebutkan la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa bukan hanya di bulan Ramadan saja, tetapi untuk seterusnya sampai ajal menjemput. Itu adalah target utamanya di sana. Maka dari itu, ketika Ramadan adalah sebagai madrasah untuk mencetak orang-orang yang berkualitas, maka kita pasti akan mengalami perubahan di dalamnya. Ramadan itu menjanjikan perubahan yang begitu besar. Sholat kita terjaga, kita puasa setiap saat, setiap hari ya, setiap hari kita puasa dari pagi sampai maghrib tiba. Kemudian sholat qiyamul lail kita jaga semuanya, kita menjaga lisan kita. Itulah perubahan-perubahan yang signifikan yang sangat terlihat sekali dengan nyata di waktu Ramadan. Kemudian mulai malam takbiran, itu masihkah kita sholat malam di situ?
kok kayak sudah lupa kalau biasa melakukan setiap hari ada sholat witir, sholat qiyamul lail, tarawih, kemudian ditutup dengan witir. Malam takbiran masih nggak kita sholat dengan itu, meskipun tidak dengan cara bersama. Tapi bukan berarti di malam Syawal itu tidak ada lagi sholat witir loh ya. Tetap sholat witir selamanya berlaku. Kebanyakan manusia itu melalaikan, mungkin karena saking euforianya, saking terlalu tinggi, saking senangnya menyambut Lebaran besok, ya besok repot dengan masaknya, repot dengan ini itunya, persiapan sholat dan sebagainya, lupa atau melupakan dirinya untuk melanjutkan kebiasaan yang sudah dilakukan 28 hari sebelumnya. Sholat witirnya ditinggalkan. Ada ya di luar sana yang seperti itu. Jangan-jangan kita termasuk di dalamnya. Oh gitu ya. Salat witir selamanya, ndak ada ndak ada batasannya, ndak ada. Mau kita di sini, mau di luar negeri, mau di Saudi, mau dimanapun tetap, dan tidak ada batasan waktu. Oh malam takbiran, iya malam takbiran ndak ada, tarawih bersama ndak ada. Tetapi sholat witir tetap jalan, qiyamul lail, tahajud, istikharah silakan, ndak apa-apa di situ. Itu tetap witirnya itu yang dianjurkan nanti kita bahas hari ini. Maka dijaga terus. Oleh karenanya untuk menjaga ini semuanya, maka perlu kita memperhatikan beberapa hal, ya ikhwah, saudaraku sekalian, untuk menjaga perubahan yang sudah kita miliki di bulan Ramadan, ya. Maka untuk menjaganya selama 11 bulan ke depan minimal, sampai datang lagi masa Ramadan, semoga kita bisa bertemu dengan Ramadan berikutnya. Amin. Maka kita harus melihat ada beberapa hal yang kita harus perhatikan. Yang pertama adalah tujuan dari seluruh ibadah yang Allah perintahkan adalah untuk menjadikan kita orang yang bertakwa. Seluruh ibadah. Ya, kita harus yakinkan, kita harus meyakini ini, bahwasanya seluruh ibadah, sebagaimana dalam rukun Islam ada berapa ibadah itu setelah syahadat? Ada sholat wajib ya. Kemudian ada zakat wajib. Kemudian ada puasa dan ada haji. Seluruhnya ini harus membuahkan ketakwaan. Harus membuahkan ketakwaan. Oleh karenanya kita sering mendengarkan sabda Nabi kita Muhammad SAW ketika bulan Ramadan kemarin, rubba shaimin laisa min siyamihi illa al-ju' wa rubba qaimin laisa min qiyamihi illa as-sahar. Begitu banyak orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan dari puasanya itu kecuali rasa lapar saja. Dan begitu banyak orang yang menjalankan qiyamul lail, sholat malamnya dijaga, tetapi ternyata dia tidak mendapatkan pahala dari sholat malamnya itu kecuali dia capek begadang untuk sholat malam tetapi tidak mendapatkan apa-apa. Berarti tidak serius di situ. Ada banyak pelanggaran di situ kok sampai tidak diterima. Misalnya karena puasa itu bukan hanya puasa dari lapar dan dahaga. Karena sabda Nabi SAW mengatakan yang lain, وَمَنْ لَمْ يَدَعْ qaula zur wal amal bihi. Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan-ucapan kotor, ucapan-ucapan yang menyakitkan kepada tetangganya, ucapan yang menyakiti orang lain, barang siapa yang tidak meninggalkan itu wal amal bi, dan tidak meninggalkan perbuatan seperti itu, falaisa lillahi hajatun an yada' ta'amahu wa syarabahu. Sungguh Allah tidak menghendaki puasanya berhenti makan dan minumnya itu tidak berharga di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi puasa hakikatnya bukan hanya bukan hanya menahan lapar, dahaga dan berbagai hal yang lainnya, tetapi harus menjaga lisannya. Begitu banyak orang tersia-siakan puasanya karena itu. Mari kita cermati satu-satu. Seluruh ibadah itu arahnya kepada ketakwaan. Yang pertama adalah ibadah salat. Wa aqimus shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ya. Dirikanlah salat. Karena sesungguhnya salat itu dapat mencegah kalian dari perbuatan kemungkaran. Apa sih ketakwaan itu? Ketakwaan itu definisinya, pengertiannya adalah antaja'ala bainaka wa baina azabin nari wiqayah. Hendaknya kau memberikan benteng, kasih sekat antara dirimu dengan azab
di hari akhir nanti. Kasih pembenteng di sini biar kita tidak terkena siksaan di hari kiamat nanti. Inilah bentuk ketakwaan. Saya ulangi, makna dari ketakwaan itu adalah kita membuat benteng antara diri kita dengan azab di hari kiamat nanti, azab neraka. Kita harus kasih benteng. Maka bentengnya adalah dengan apa? Dengan melakukan apa yang Allah perintahkan dan dengan menjauhi apa yang Allah larang. Itulah definisi dari ketakwaan. Oleh karena disebutkan tadi, inna salata tanha 'anil fahsya'il wal munkar. Sungguh salat itu dapat menghindarkan kalian dari perbuatan yang keji dan kemungkaran. Maka salat itu harus melahirkan orang yang bertakwa. Puasa juga sama juga dengan hal yang salat tadi. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana diwajibkan puasa atas kalian agar kalian menjadi orang yang bertakwa lagi. Zakat juga demikian. Khudz min amwalihim shadaqatan. Ya, ambillah sedekah dari mereka, tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Yang mana zakat itu bisa mensucikan mereka dan bisa membersihkan diri mereka. Maka ini adalah peran dari zakat. Zakat itu dapat mensucikan seseorang hamba, ya, membersihkan dari dosa. Kalau sudah lepas dari dosa, dia mendapatkan keutamaan di sisi Allah. Bukankah zakat itu menaungi hamba-hamba Allah ketika di hari kiamat nanti, ya kan? Sehingga ini menjadi benteng bagi seseorang muslim antara dirinya dengan api neraka. Haji juga dengan demikian sama. Haji, al-hajju asyhurun ma'lumat, kata Allah. Haji itu ada beberapa hari saja. Haji itu bukan 1 bulan, tidak. Hari itu paling cuma 3 hari 4 hari saja. Maksimal 5 hari lah ya. Maksimal 5 hari kalau kita lihat rentetannya. Jadi bukan sebulan penuh 40 hari, tidak. Haji yang intinya cuma 4 harian kurang lebihnya. Ya. Maka disebutkan al-hajju asyhurun ma'lumat. Haji itu ada di beberapa bulan yang sudah ditentukan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, ya. Itu sudah masuk di dalamnya bulan haji dan boleh mulai dari itu sudah bisa dimulai. Kemudian disebutkan faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa fil hajj. Maka bagi siapa yang sudah diwajibkan atasnya untuk bisa melaksanakan ibadah haji, maka tidak boleh ada kata-kata kotor, ada kata-kata maki-makian, menyakiti orang lain. Lisan harus dijaga. Ya. Lisan harus dijaga. Maka haji pun menghadirkan atau menghasilkan orang-orang yang bertakwa. Ya, wa ma taf'aluna min khairin illa ya'lamuhullah. Tidaklah seluruh perbuatan baik yang kau lakukan di waktu ibadah haji itu pasti Allah akan mengetahui itu semuanya. Oleh karena jamaah yang dimuliakan oleh Allah, setiap ibadah itu mengarahkan kita kepada ketakwaan. Mulai salat, puasa, zakat, puasa. Zakat ini zakat yang wajib ya. Zakat yang wajib, bukan sedekah. Sedekah itu sunnah. Zakat wajib ya. Ada zakat wajib. Zakat malnya, zakat fitrahnya itu wajib ya. Tetapi kalau bersedekah, infak itu sunnah ya. Ini terkadang ada orang salah memaknai sedekah rajin. Zakat malnya nggak ditunaikan. Zakat fitrah tidak ditunaikan. Bagaimana ini? Kebalik ya. Zakat itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Maka yang ditunaikan adalah yang wajib itu tentu lebih berharga. Dan zakat yang wajib hanya diperuntukkan kepada orang Islam saja. Tidak boleh kepada orang non-Islam. Adapun sedekah sunnah boleh dikasihkan kepada orang yang non-Muslim, yang membutuhkan di sekitar kita. Boleh. Jadi bukan, agama Islam itu tertutup eksklusif untuk orang Islam saja. Enggak. Yang untuk orang Islam khusus itu zakat. Zakat wajib. Yang sunnah, sedekah sunnah, infak, itu boleh kita berikan kepada tetangga kita yang membutuhkan dari orang-orang non-Muslim. Seperti itu. Agama Islam sangatlah universal, bisa diterima oleh setiap kalangan. Kalau kita lihat ibadah haji juga demikian. Haji itu tujuannya kalau sepulang haji itu menjadi orang yang bersih, menjadi orang yang bertakwa. Bukan menjadi orang yang semakin bersombong atau terlalu membesarkan dirinya. Terkadang-kadang ada orang pulang dari haji itu tidak mau kalau tidak diberi embel-embel
huruf H di depannya. Marah kalau tidak seperti itu. Kamu nggak sopan sekali, aku bayar larang-larang nang rono mulai-mulai nggak dicelok Pak H gitu misalnya, Pak Haji atau Bu Haji. Maka tidak harus seperti ini. Label haji itu ketika kita di sana saja. Oleh karenanya, saudara-saudara yang sudah pernah haji atau yang semoga nanti semuanya bisa merasakan haji, amin. Ketika di sana langsung antum disebut haji kok. Iya, orang Indonesia, orang manapun sama askar sana, sama polisi sana, mau kemana ya haji gitu ya. Ilahin nanti ya haji, mau kemana haji. Karena itu ada label orang-orang yang datang ke sana itu pasti disebut haji. Kalau sudah pulang sudah tidak ada lagi jebut itu. Karena haji cuma sampai habis Arafah, ya kan, ke Mina, lempar jamarat, selesai nanti pulang, selesai nanti ya. Sudah, hajinya sampai situ, sudah masuk bandara, sudah tidak ada lagi kata haji, kecuali mau pakai papan nama. Tulis H gitu. Jadi ada orang itu terkadang marah kalau tidak dipanggil haji ya. Bukan itu, haji itu label dari apa namanya yang diutamakan adalah mabrurnya itu loh. Menjadi haji yang sukses menjalankan ibadah haji. Sudah bisa tidak dia sana tidak melakukan kemaksiatan. Itu kan yang mahal di sana. Di sana panas, ngeroweng di situ kan di sana. Waduh, sambat sekali. Airnya panas, jalannya panas. Ini pengen pulang saja. Ini mau haji apa mau healing? Iya, kalau healing itu healing tahu healing ya. Healing itu healing itu rekreasi gitu loh bahasa kita sekarang ya. Shopping. Iya, kalau healing itu misalnya ke gunung nyari pemandangan yang sejuk, itu healing, rekreasi namanya. Haji itu tidak ada enaknya, subhanallah, tidak ada enaknya. Wis urusan air, urusan makannya belum kadang tidak sesuai selera, ya kan? Kasih tidak, tiba-tiba datang menunya daging onta, kita itu jijik sama onta misalnya, tidak suka dengan onta ya, ngeroweng masih lah itu sudah kena bab fusuk ya, rofas. Sedangkan Nabi SAW mengatakan man hajjalillah fala yarfus wala yafsuk faraja'a ka yaumi waladatu ummu. Maka orang yang berhaji yang menjaga lisannya, tidak mudah mengeluh ya, kemudian tidak memberikan ucapan yang kotor kepada orang lain, maka pulang bisa mendapatkan kebersihan dirinya, nol, tidak ada kesalahan lagi dari kesalahan yang pernah dia perbuat. Itu adalah jamin dari Allah. Maka haji menghadirkan itu ya. Haji melahirkan orang-orang yang bertakwa. Pulang haji semakin rajin sholat rawatibnya, sholat wajibnya di masjid semakin rajin untuk kaum laki-laki. Bukan kemudian di sana saja ngejar arba'in di sana. Pulang-pulang pray tidak pernah ke masjid. Ini yang tidak benar. Harusnya pulang sana melahirkan orang yang ketika pulang semakin bertakwa, semakin sering menjalankan ibadahnya, semakin sering menangis di hadapan Robnya, semakin sering di malam hari menjalankan ibadah qiyamul lailnya. Kan dibela nih kalau di sana. Nyari waktu, tawaf, pengen tawaf. Malam hari cari yang sepi. Berangkat jam 11 malam, kadang jam 2 pagi berangkat dari hotelnya. Itu di sana. Pulang-pulang, kan sudah selesai hajinya. Jadi nggak perlu ibadah ngoyoh lagi. Sudah bersih kan saya gitu. Maka nggak boleh ya. Ketakwaan itu adalah sebuah produk dari seluruh ibadah yang diberikan kepada kita semuanya. Ya, oleh karenanya di dalam bab ini kita mengatakan tadi bahwa harus kita ketahui tujuan dari seluruh amalan ibadah itu harus melahirkan ketakwaan. Kalau tidak, berarti ada yang tidak beres di situ. Mesti ada pelanggaran di situ. Kalau kita setelah sholat ternyata masih saja tidak bisa menjaga lisan kita, tidak bisa menjaga pandangan kita, maka tidak ada efek dari sholat itu berarti. Ada pasti permasalahan di situ. Kenapa kok habis sholat kok masih melakukan maksiat? Masih saja tidak menjaga pandangannya. Pandangan berat ya, pandangan. Ya, banyak orang yang memperlihatkan auratnya. Ya. Semoga Allah memberikan hidayah saudara-saudara kita yang belum dapat. Di sekitar kita masih banyak. Rambutnya yang perempuan masih diperlihatkan. Sekarang warnanya macam-macam. Rambutnya itu seperti orang barat. Ya, pakai apa jenenge? Warna pirang sekarang itu kan. Warnanya itu banyak orang bule
Malang Selatan, di Malang. Iya, dan itu kita, apakah kita istighfar apa enggak ketika melihat itu? Kemudian melihat orang yang roknya kurang kain, kemudian kita istighfar apa enggak di situ? Lek enggak istighfar berarti ada yang masalah di situ. Kok bisa ya melihat maksiat enggak beristighfar itu ya? Apa sudah bersih begitu? Enggak ya, tetap kita istighfar. Oleh karenanya orang dulu mengatakan, memberikan nasihat orang dulu itu, kalau kau habis melihat maksiat, segera perbanyak lihat Al-Quran. Itu nanti akan menyembuhkan, supaya membangkitkan diri kita kesadaran. Saya habis maksiat, maka saya harus tutup itu semuanya dengan memperbanyak melihat Quran. Ya tentunya dibaca Qurannya ya. Tentunya dibaca. Itulah satu-satunya jalan yang bisa menyelamatkan kita dari pandangan kita. Laki mau perempuan sama saja. Laki juga banyak tergoda dengan perempuan. Perempuan juga tergoda dengan fisik laki-laki. Sama. Oh enggak, perempuan lebih suci. Lah terus kasusnya itu Imro'atul Aziz ya, dan siapa itu istrinya Al-Aziz di surat Yusuf, yang tergoda dengan Yusuf. Apa cuma istrinya raja itu saja, perdana menteri itu saja yang tergoda? Seluruh kaum wanita di situ tergoda dengan Yusuf. Intinya perempuan juga tergoda dengan laki-laki, harus beristighfar. Dan laki-laki, dan tidak usah mengatakan di sini, oh saya kan tidak mirip Yusuf, saya lepas pasan. Tidak usah seperti itu. Kadang tidak lihat dari fisiknya, kadang bisa dari aspek yang lainnya. Fisik pas-pasan tapi dompetnya sak gunung, yo saya cerita itu. Ahlan wasahlan lah itu. Tidak mau urus, tutup aja wajahnya. Yang penting dompet kan penuh, isinya berlian, permata. Wow, itu pasti akan menggoda itu ya. Normalnya manusia seperti itu, maka harus kita selalu mengingatkan diri kita bahwa harus ada ketakwaan di situ. Tujuan seluruhnya ada ketakwaan. Kalau tidak, maka pastikan ada kegagalan di situ. Ingat, sekecil-kecil dosa yang kita lakukan itu menentukan nasib kita di awal malam pertama kita di alam kubur nanti. Ya. Dosa sekecil apapun itu menentukan nasib kita, bahagia tidaknya kita di malam pertama kita di alam kubur nanti. Semoga Allah memberikan kita keselamatan. Amin. Yang kedua adalah untuk menjaga agar kita selalu bisa melanjutkan perubahan yang kita miliki, yang sudah menjadi perilaku yang melekat pada diri kita di Ramadan kemarin, supaya bisa tetap terus berlangsung, dan bahasa kita itu istiqomah seperti itu ya. Untuk bisa melanjutkan itu, maka kita harus memperhatikan hal yang kedua. Tapi sebelumnya saya menyampaikan bahwa Nabi sudah mewanti-wanti kepada kita sallallahu alaihi wasallam, istaqimu walan tuhsu. Istiqomahlah kalian, namun kalian tidak akan mampu. Suatu saat nanti akan terjatuh. Masa-masa lemah hati kita, masa-masa bosan itu pasti akan muncul. Supaya kita sadar kita itu makhluk lemah di sisi Allah Subhanahu wa taala dan harus menggantungkan diri kita kepada Allah. Ya, itu adalah hikmah dari situ. Oleh karenanya kita harus memperhatikan bahwa untuk melanjutkan perubahan yang kita miliki ini, kita harus mencoba istiqomah. Tapi tidak mungkin lagi kita agak berat mengikuti seperti yang di Ramadan kemarin. Kaidahnya adalah langgengkan amalan ibadah itu meskipun sedikit. Ini adalah yang kedua. Ya, tadi yang pertama bahwasanya kita harus ketahui tujuan diperintahkan beribadah itu, ya, rukun Islam itu ya, salat, zakat, puasa, haji, semuanya adalah melahirkan orang-orang yang bertakwa. Tujuan adalah untuk ketakwaan. Yang kedua adalah kita berusaha melanggengkan amalan ibadah yang sudah kita bentuk itu meskipun itu sedikit. Tidak boleh ditinggalkan sama sekali pokoknya. Tidak boleh ditinggalkan sama sekali. Nah, karena memang amalan ibadah itu adalah di antara hal yang menyebabkan seseorang masuk surga. Jadi bukan karena amalan ibadah orang bisa masuk surga itu saja, enggak. Yang paling penting yang pertama adalah tentunya rahmat dari Allah.
Subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin orang tidak ada rahmat dari Allah kemudian mengandalkan amalannya itu bisa masuk surga. Tidak mungkin. Sudah cukupkah amalan kita untuk menebus surga yang begitu sempurna? Tidak mungkin. Maka kita membutuhkan yang pertama adalah memohon rahmat Allah. Oleh karenanya kita sering berdoa dalam zikir kita, Ya Arhamar Rahimin, Irhamna. Ya Allah yang Maha Rahman, Maha Rahim, rahmatilah kami. Selain itu baru kita beramal di luar itu. Kita beramal. Kita maksimalkan amalan kita semampu kita, ya, semampu kita. Ya, tentu berbeda. Kalau di Ramadan kemarin semangatnya tinggi, gaspol waktu Ramadan. Di luar Ramadan sudah tidak bisa. Tadi itu setan sudah dilepaskan lagi. Sudah merdeka setannya itu. Ya, sudah merdeka sekarang ini. Kemudian fasilitas, keadaan, kondisi lingkungan sudah tidak mendukung. Maksiat sudah banyak. Oh, malam takbiran aja sudah mulai senang kok, sudah mulai langsung bermaksiat kok ya. Hari pertama Syawal sudah langsung bermaksiat malamnya. Apalagi kalau sudah jauh dari satu Syawal, maka tentunya banyak. Bahasan kita adalah apa yang difirmankan oleh Allah, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Kata Allah Subhanahu wa taala, masuklah kalian ke surgaku dengan amalan yang kalian perbuat di waktu hidup di dunia dulu. Artinya di antara salah satu modal kita untuk bisa memasuki surga dan menentukan derajat kita surga di mana surganya nanti itu adalah dengan amalan kita. Maka kita maksimalkan semampu kita, ya, semampu kita. Tidak boleh berlebihan, tidak boleh berlebihan. Ya. Ada dulu seorang tabi'in, Alqamah bin Qais namanya, Alqamah bin Qais, pernah dulu sepeninggal Rasulullah setelah lama pernah bertemu dengan Bunda Aisyah radhiyallahu anha dan pernah bertanya, wahai Bunda Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana dulu kaifa kana amalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana dulu Nabi itu beramal itu bagaimana sih, ya, apakah beliau hal kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhtassu fi ayyam, apakah Rasulullah mengkhususkan amalan-amalan di hari-hari tertentu saja? Maka kata Bunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, la, tidak pernah. Nabi itu amalannya adalah kan Rasulullah SAW itu amaluhu dimah. Amalnya itu adalah konsisten, itu saja kata kuncinya. Dimah itu adalah konsisten. Lanjut datar gitu ya, terus tidak pernah berhenti, ya, tidak pernah berhenti, ya. Dan kemudian dalam riwayat yang lain disebutkan inna ahabbal a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Sesungguhnya amalan yang paling disukai di sisi Allah itu adalah amalan yang ajak, continue, terus berlangsung meskipun sedikit amalannya. Tetapi terus, tidak hanya di waktu semangat-semangatnya itu langsung gaspol. Oh ya, saya ingin menyelesaikan Al-Quran dalam waktu cepat. 3 hari pertama bisa 5 juz, 10 juz. 4 hari berikutnya sudah capek, lelah, dan sambat dan sebagainya, mengeluh dan sebagainya, tidak terlaksana akhirnya tujuannya. Kemudian juga Ummul Mukminin masih Aisyah radhiyallahu anha, dulu pernah waktu ada Rasulullah SAW masuk ke rumah, itu tiba-tiba ada perempuan di situ bersama Aisyah radhiyallahu anha. Wahai Aisyah, siapa dia? Kemudian Aisyah menjawab, dia fulanah. Dari satu kaum disebutkan, tidak disebutkan namanya, tapi disebutkan dari suatu kaum Bani Sa'ad kalau tidak salah, Bani Asad kalau tidak salah. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, wahai Rasulullah, ini si fulanah ini kalau malam itu tidak pernah tidur, ini lihatnya matanya sampai ngantuk-ngantuk seperti ini, ya. Pokoknya itu ibadah itu dilakukan setiap hari, full ibadah terus sampai ngantuk, sampai kurang tidur dan sebagainya. Maka apa kata Rasulullah SAW? Mah, tidak baik itu, alaikum, ya. Mah, kata Nabi SAW, jangan lakukan itu. Alaikum mayutikun, hendaknya kalian beramal itu cukup sesuai dengan kemampuan kalian saja. Tidak usah memaksakan diri untuk beramal yang berlebihan. Tidak boleh kita berlebihan dalam beramal, ya. Karena yang lebih diutamakan itu adalah yang konsisten. Itu modal kita, bukan hanya semangat di awal, kemudian berikutnya sudah
lepas dari itu. Intinya adalah bagaimana kita bisa menikmati ibadah itu dalam hal yang meskipun itu tidak banyak, ya. Meskipun itu tidak banyak. Contohnya adalah di puasa kemarin itu kan yang jelas kita puasa sebulan penuh. Dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala kita bisa menyelesaikan itu dengan baik. Dan kita sambil beraktivitas. Kemudian di luar Ramadan itu banyak puasa-puasa nanti ini kita. Syawal sudah berlalu ya. Syawal ada 6 hari bulan puasa. Ada 6 hari sunnah puasa kalau setelah Ramadan dilanjutkan dengan 6 hari di bulan Syawal. Harinya bebas, tidak harus mulai tanggal 2 Syawal, kemudian 2, 3, 4, 5, 6, 7 bergandengan, enggak. Boleh diecer. Misalnya kita mencari momen-momen Ayyamul Bid tanggal 13, 14, 15 Syawal supaya kita mendapatkan pahala yang puasanya sehari tetapi dapat pahala 2 ibadah, kan combo lah bahasanya gitu ya. Itu kan lebih enak seperti itu. Apalagi kemarin pas di hari Kamis itu kalau tidak salah itu ya. Jadi sudah dapat 3 pahala kalau kita niatkan itu. Kita niatkan untuk puasa Syawal, kemudian kita niatkan untuk puasa hari Kamis, kita niatkan untuk puasa Ayyamul Bid saat itu. 3 dapat kita itu. Ini puasa sunnah itu boleh niat digabungkan seperti itu. Kemudian barang siapa yang melakukan man ittaba'a Ramadan bisittin min Syawal, barang siapa yang melanjutkan 6 hari di bulan Syawal setelah bulan Ramadan berlalu, maka fa kana kasiyamid dahar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia akan mendapatkan puasa selama 1 tahun penuh. Ya. 1 tahun penuh. Konsepnya adalah kita ngitungnya seperti ini. Imam Nawawi rahimahullah taala menjelaskan dalam Syarah Muslim bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kaidah kullu amali bani Adam yudha'afu amaluhu bi asyri amsalihha. Seluruh amalan baik anak Adam, amalan baik manusia itu, kebaikannya itu pasti dikalikan 10 kali lipat. Ya, minimal sampai 700 kali lipat. Bahasan kita adalah kok bisa Ramadan tambah 6 Syawal sama dengan 1 tahun? Sebagaimana hadis tadi disebutkan, karena Ramadan itu 1 bulan penuh. 1 bulan kali 10 berapa? 10 bulan, kan seperti itu. 6 Syawal, 6 hari di bulan Syawal, 6 hari kali 10 berapa? 60. 60 hari itu berapa bulan? 2 bulan pas ya. 10 tambah 2 bulan berarti 1 tahun. Maka untuk demikian berikutnya setelah Syawal ada Dzulqa'dah, ada Dzulhijjah dan seterusnya sampai Sya'ban nanti. Itu ada setiap bulannya ada puasa-puasa sunnah. Senin, Kamis, Ayyamul Bid itu pasti. Pasti ada itu ya. Kan harinya pasti ada. Tidak ada kan hari Ahad langsung Selasa? Kan tidak ada. Pasti berurutan Ahad sampai Sabtu berurutan. Ada 7 hari. Senin dan Kamis pasti ada. Kemudian ada tanggal 13, 14, 15. Maka kita isi hari-hari di setiap bulannya. Besok Dzulqa'dah sudah masuk. Maka kita sudah niatkan nanti saya harus ada puasa di dalam setiap bulannya. Jangan pernah ditinggalkan. Biasanya setan sudah mulai muncul itu. Kasih bisikan-bisikan. Nanti kamu lapar loh ya, nanti kamu lemes loh ya, tidak bisa semangat loh ya. Kan sudah terbukti Ramadan kemarin kita normal semuanya. Tidak ada yang kelimpangan tuh di jalan, kemudian oleng, tidak karu-karuan di jalan, kan tidak ada. Semuanya sehat walafiat, ikut ke kajian masih normal. Ya, masih ada kemarin kajian. Dari mana ke mana masih melakukan perjalanan. Kerja, rutinitas harian masih dilakukan. Artinya semuanya itu bisa ditepis dengan Ramadan kemarin. Maka tidak ada lagi untuk melewati bulan berikutnya kecuali dengan puasa. Minimal 3 hari. Minimal 3 hari dalam sebulan. Ya. Apakah mau mengejar Ayyamul Bidnya itu maka bagus. Tetapi usahakan dalam 1 bulan itu jangan melewatinya kecuali dengan berpuasa meskipun itu 3 hari. Karena kalau seseorang berpuasa 3 hari selama sebulan, setiap bulannya, ya, maka akan dihitung sama dengan kalau normal 11 bulan berikutnya itu ditambahkan 3 hari dalam puasanya, maka sama dengan puasa setahun juga sama. Kan 3 hari dikalikan 10 berapa? 30. Iya. Maka sebulan kali 3 semuanya nanti jadinya 12 bulan pas dihitung setahun, maka eman.
Oleh karenanya Abu Hurairah radhiyallahu anha pernah dinasihati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai Abu Hurairah, beliau menceritakan seperti ini, Ausani khalili bi salas. Nabi sallallahu alaihi wasallam, kekasihku katanya. Beliau menyebutnya dengan kekasih karena saking cintanya Abu Hurairah dengan Rasulullah. Beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepadaku 3 perkara. La ada'uhunna hatta amut. Saya tidak akan dalam hatinya, saya tidak akan meninggalkan apa yang Rasulullah wasiatkan kepadaku sampai aku mati. Itu tekadnya. Apa yang pertama? Yaitu saumu salasati ayyamin kulla syahrin. Puasa 3 hari di dalam 1 bulannya. Sekali lagi, 3 hari itu boleh dipilih hari apa saja, boleh. Misalnya ambil Senin, Kemis sama Seninnya lagi, boleh. Atau mau ambil Ayyamul Bid, ada 13, 14, 15. Ini tanggalan Hijriah ya, bukan tanggalan Masehi. Tanggalan Hijriah 13, 14, 15, ambil, itu sudah mencukupi. Atau kalau tidak sempat saat itu dalam keadaan sibuk, di luar itu boleh. Misalnya 1 pekan ini saya 1 hari, pekan kedua saya hari Selasa saya puasa, pekan ketiga saya hari Rabu. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Minimal sebulan jangan meninggalkan puasa. Setelah puasa apa? Yang berikutnya yang dinasihatkan oleh Nabi kepada Abu Hurairah, yaitu sholatud duha. Sholat duha, jangan pernah meninggalkan sholat duha. Bukankah di Ramadan kita bisa menjaganya kemarin? Dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, maka kita jaga terus salat duha minimal 2 rakaat ya ikhwan, 2 rakaat. Enggak apa-apa. 4 rakaat lebih baik, 6 rakaat juga enggak apa-apa dan seterusnya. Enggak ada batasan di situ. Berikutnya yang ketiga yang Nabi sallallahu alaihi wasallam wasiatkan kepada Abu Hurairah setelah tadi puasa, ayat yang terakhir adalah naumun ala witri, yaitu tidur di atas witir. Maksudnya tidak pernah melewati tidur malam kecuali dengan witir di dalamnya. Nah, kecuali dengan witir di dalamnya. Maka jaga sholat witirnya. Di setiap hari dijaga. Oleh karenanya ada di antara saudara-saudara kita yang takut ketinggalan di malam hari tidak bangun. Ba'da Isya langsung sholat witir. Tidak apa-apa ya ikhwah. Kan habis sholat Isya ada sholat Ba'diyah itu 2 rakaat ya, rawatib. 2 rakaat. Setelah 2 rakaat langsung tambahkan dengan 1 rakaat niat witir, tidak apa-apa. Jangan pernah tinggalkan sholat witir. Jangan pernah. Ini nasihat Nabi, wasiat Nabi kepada Abu Hurairah. Maka ini pasti adalah hal yang baik. Kita harus mengikutinya, itu akan menjadi hal yang baik. Dan oleh karenanya Abu Hurairah ini kan orang paling terakhir tergolong terakhir masuk Islam, karena masuk Islamnya di tahun ke-7 kalau tidak salah, tahun ke-7. Nabi meninggalnya tahun ke-10. Jadi kurang lebih 3 tahunan atau 4 tahunan kurang lebih bertemu dengan Nabi dan ikut berperang dan mengaji kepada Nabi. Tetapi beliau menghafalkan hadis, meriwayatkan hadis, ribuan hadis, 4.000 ke atas hadis. Ya, ribuan hadis. Saya lupa kalau tidak salah 4.000 atau 5.000 hadis. Hadis ya, dihafalkan 5.000 hadis coba. Bukan Arba'in Nawawi yang 40 kadang kita masih belum hafal. 40 hadis, 42 bukan. Ini 5.000 sekian hadis dihafalkan. Karena memang Abu Hurairah paling gemar belajar ke Nabi dan ba'da Isya sampai malam menghafalkan kembali, memurojaah hadisnya memang. Oleh karenanya sampai malam dia berlarut-larut, beliau radhiyallahu anhu. Akhirnya takut kalau dia belajar itu sampai malam nanti enggak bangun di malam hari, enggak bisa sholat qiyamul lail. Makanya beliau membiasakan sholat itu sebelum tidur, sholat witirnya. Ya, jadi sholat witir enggak harus nanti tunggu tengah malam. Memang yang lebih utama adalah yang tengah malam, yang sepertiga atau 2/3 malam sampai menjelang fajar. Karena di saat itu Allah turun ke langit dunia, yanzilullahu ila sama'id dunya, kemudian berkata mencari hamba-hambanya yang berdoa. Ya, yaitu di syatru 2/3 malam atau setengahnya, pertengahan malam atau selebihnya. Pertengahan malam itu bukan jam 12 ya, bukan jam 12. Kalau kita maghrib misalnya jam 6, subuh jam 5, nggak ketemu kalau jam 12 itu sudah lewat tengah malam. Berarti kurang lebih jam 11 malam itu sudah tengah malam kita itu ya.
Jadi boleh kita bangun misalnya setengah 12, jam 12 malam itu sudah masuk melewati tengah malam. Nah, di situ adalah waktu yang utama untuk menjalankan sholat qiyamul lail. Tetapi kalau tidak mampu, takut, campur dingin sekarang udaranya, subhanallah ya. Itu kan luar biasa, wadem tuh sekarang, dingin tuh sekarang itu. Oh, itu ujian lagi itu. Oh, ada aja pikiran macam-macam. Waduh, akhirnya nanti beku. Walah, itu mikirnya macam-macam. Akhirnya intinya kan ingin tetap ada di bawah selimut, intinya kan seperti itu. Cari kehangatan. Nah, tetapi intinya jangan pernah ninggalkan sholat qiyamul lail. Meskipun itu 1 rakaat witir, tidak apa-apa. Jangan pernah tinggalkan sholat witirnya. Ya. Berikutnya sedekah, karena di bulan Ramadan kemarin kita banyak sedekah, maka jangan lupakan untuk bersedekah. Ya, wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum, karena di antara uang yang harta yang Allah berikan kepada kita itu ada hak miliknya orang-orang yang membutuhkan. Apakah mereka meminta-minta atau tidak? Ada haknya mereka. Maka kita bersihkan diri kita dengan cara itu. Kita tetap langgengkan. Sekali lagi, agama Islam tidak melihat dari nominal, tidak melihat dari jumlah rupiahnya berapa, tetapi berapa bagian yang bisa kita berikan. Kalau kita cuma punya harta 300.000, maka 10.000 itu adalah hal yang mahal tentunya. Ya, itu adalah hal yang berat mengeluarkan 10.000. Beda kalau orang yang punya 300 juta, 10.000 itu tidak ada apa-apanya itu ya, tidak ada apa-apanya. Maka tentu berbeda. Di dalam agama Islam sekali lagi tidak memandang jumlah, tetapi memandang berapa bagian dari yang kau miliki yang kau tunaikan untuk berinfak dan bersedekah. Berikutnya adalah membaca Quran. Membaca Qurannya itu kan jangan pernah ditinggalkan membaca Quran. Sebagaimana Ramadan kemarin kita menjaga Quran kita, maka label predikat ahli Quran itu kita jaga sampai sekarang. Jangan pernah melewati 1 hari pun kecuali dengan di dalamnya kita membaca ayat-ayat Al-Quran. Jangan sampai kering hati kita dengan Al-Quran. Ramadan bisa kan? Maka jangan pernah tinggalkan itu. Ya, jangan pernah tinggalkan itu. Dan kita kemarin sebutkan membaca Al-Quran itu harus dengan tartil. Warattilil Qur'ana tartila, ya kan? Kemudian Al-Quran itu adalah untuk dipahami, liyadabbaru ayatihi, untuk dipahami ayat-ayatnya, ya. Kemudian juga tentunya finalnya adalah isi Al-Quran harus diamalkan. Oleh karenanya orang salaf terdahulu, orang-orang soleh terdahulu mengatakan nuzilal Qur'anu liyu'mala bih. Quran itu diturunkan untuk diamalkan. Fattakhidhu tilawatahu amalan. Oleh karenanya selepas kalian baca Quran, maka lanjutkan dengan mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran itu. Nah, dan kalau orang sudah bisa menjaga ini semuanya meskipun sedikit, maka sesungguhnya 4 ibadah tadi yang sudah kita lazimkan di Ramadan ya, puasa, apalagi tadi sholat qiyamul lailnya, ya, kemudian gemar bersedekahnya, membaca Al-Qurannya, kita jaga di bulan-bulan setelah Ramadan ini, maka sungguh dia menjaga perdagangan, perniagaan dengan Allah, dengan perniagaan yang tidak mungkin merugi. Allah berfirman dalam Al-Quran, innalladzina yatluna kitaballah, sesungguhnya orang-orang yang membaca Al-Quran, wa aqamus sholat, dan mendirikan sholat, wa anfaqu mimma razaqnahum, dan menginfakkan sebagian harta yang kami rezekikan kepada mereka, sirran wa alanian, sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, yarjuna tijaratan lan tabur, mereka menghendaki perniagaan yang tidak akan ada kerugian di dalamnya. Jadi 4 amalan itu tadi, maka kita langgengkan ini ya, lakukan, kemudian ajekkan meskipun itu sedikit, meskipun tidak sebanyak Ramadan kemarin. Boleh setelah Isya langsung habis sholat rawatib, kemudian nambah 2 rakaat dulu, 2 rakaat ya, 2 rakaat untuk qiyamul lail tambah 1 rakaat untuk witirnya, kan sudah masuk itu. Nanti bertahap lagi. Semoga nanti malamnya bisa nambah lagi. Kalau enggak kan kita sudah mengikuti apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Pesannya kan tidak boleh meninggalkan witir. Nah, yang ketiga adalah untuk menjaga agar kita tetap
bisa melanjutkan perilaku kita adalah hindari perasaan berbangga diri yang berlebihan. Ujub bahasa kita ya. Ujub itu adalah terlalu berbangga diri dengan amalan yang sudah dilakukan di bulan Ramadan. Oh iya, saya kan sudah Ramadan, alhamdulillah sudah full penuh. Qurannya saya sudah hatam 3 kali 4 kali dalam sebulan. Sholatnya saya maksimal ya. Sudah saya banyak sedekah dan infak di dalamnya. Kemudian dia berbangga diri. Tidak boleh seperti itu. Ini adalah penyakit. Berbangga diri adalah penyakit yang dapat menyebabkan orang kepada kehancuran yang tidak akan terasa olehnya. Tiba-tiba dia semakin terjauhkan dari hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat bagaimana Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah bersama Ismail. Dalam firman-Nya Allah menyebutkan wa idz yarfa'u Ibrahimu al-qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Lihatlah ketika Ibrahim mendirikan pondasi dasar Ka'bah bersama putranya Ismail, apakah mereka berbangga? Tidak. Mereka justru berdoa, ya Allah, Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah apa yang kami lakukan ini. Ya Allah, ya. Innaka antas samiul alim. Sungguhnya Engkau Maha mendengar dan Maha mengetahui. Orang-orang terdahulu, orang saleh terdahulu, ketika mendengarkan ayat ini, mereka itu pun berkata, Khalilur Rahman, ya bani baitar Rahman, bi amrir Rahman, wa yakhafu an la yutaqabbala min. Ini kekasihnya Allah, mendirikan rumah Allah atas perintah Allah, tapi mereka masih takut untuk tidak diterima ibadahnya, subhanallah. Oleh karenanya orang dulu biasanya mendengar ayat ini menangis, melihat Ibrahim alaihissalatu wassalam bersama putranya. Ini bukan perkara mudah membangun Ka'bah yang sebesar itu, ya, yang sebesar itu. Bukankah itu yang sekarang ini kan ada Hijar Ismail, ya, Ka'bah itu kan sekarang ada kota, kemudian ada bagian yang sini ada bundaran begini ya, setengah lingkaran. Ini namanya Hijar Ismail. Pada usia Nabi 35 tahun, waktu masih di Mekah itu, belum hijrah ya, waktu belum jadi Rasulullah tentunya, situ waktu itu masih bersama Al-Abbas, pamannya, Al-Abbas bin Abi Muttalib, itu bergotong royong dengan orang-orang Quraisy. Orang-orang Quraisy juga berhaji di situ, ya, meskipun belum masuk Islam. Ya, ajaran Ibrahim itu masih melekat di sana, meskipun mereka masih menyembah patung. Sehingga waktu itu melakukan pemugaran terhadap Ka'bah. Dipugar bersama orang-orang Quraisy, semuanya bergotong royong, membangun, memugar, memperbaiki di situ. Ya. Kemudian karena uangnya habis, dananya itu habis, oleh karenanya berhentinya sampai sekarang yang tidak sampai selesai di Hijar Ismail itu loh. Itu Hijar Ismail itu sebenarnya dulu Ibrahim mendirikannya sampai itu penuh. Tetapi kemudian ketika ada kerusakan dan sebagainya, ketika dibuka kembali zaman Quraisy, zaman Nabi itu masih Nabi, dan Nabi Muhammad SAW masih Nabi, belum Rasulullah. Di situ ada pemugaran bersama orang-orang Quraisy, namun tidak sampai selesai karena kehabisan dana. Oleh karenanya sekarang masih ada ya sampai sekarang ya. Itu namanya Hijar Ismail namanya itu. Iya, tempat yang belum tuntas. Di sini kita lihat di situ bagaimana berjuangnya Nabi Ibrahim bersama putranya. Pernah dengar di sana ada istilah makom Ibrahim? Makom Ibrahim itu biasanya kita ada sholat sunnah setelah tawaf, ada semacam emas apa namanya, bentuk seperti lampu emas itu ya, itu namanya makom Ibrahim. Makom itu bisa beda artinya kalau di Indonesia. Di Indonesia jadinya makam. Tidak ketemu sebenarnya, tidak tahu wallahu alam dari mana menerjemahkan ini. Makom itu adalah tempat berdirinya Nabi. Tempat berdirinya seseorang. Pernah napak tilase dulu itu loh ya, bahasan itu ya. Dulu Nabi Ibrahim pernah berdiri di situ, itu namanya makom. Jadi dulu karena Ka'bah itu tinggi, Nabi Ibrahim bersama Ismail bekerja sama. Nabi Ibrahim naik ke makom ini. Makom itu bahasa sekarang untuk koyok ondo, bukan ondo, tapi untuk supaya bisa nata di tempat yang lebih tinggi. Jadi dipanci, ditumpai, dinaiki supaya bisa mengangkat batu batanya ke nata di tempat yang lebih tinggi. Jadi dinaiki memang itu. Jadi bukan makom itu adalah bukan tempat menguburkan mayat, bukan ya. Taman makam, bukan ya, taman makom. Makom itu tempat berdiri. Seseorang dulu pernah berdiri di situ.
Ya, itu namanya makom. Nah, itu kita lihat bagaimana berdua itu loh ya bisa menyelesaikan apa yang Allah perintahkan, membangun Ka'bah, tetapi mereka takut tidak diterima oleh Allah. Itu Nabi Ibrahim, sekaliber Nabi Ibrahim, Khalilullah. Di dunia ini cuma ada kekasih Allah itu cuma dua, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW. Ini sekaliber kekasih Allah masih mengkhawatirkan doanya atau amalannya tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan kita? Maksud kita berbangga diri yang baru selesai Ramadan 1 bulan aja kok ujubnya luar biasa ya, merasa terlalu tinggi. Sama ini masalah ujub ini karena menjangkiti orang-orang ahli ibadah, menjangkiti orang-orang ahli ilmu, menjangkiti orang-orang yang bersemangat menuntut ilmu. Ya, orang yang sudah menuntut ilmu biasa merasa, oh ya saya sudah lebih paham dengan ini. Oh saya sudah pernah menghafalkan Al-Quran, saya merasa lebih tinggi dari engkau, dari engkau, dari engkau. Nah itu biasanya muncul bangga dirinya. Nanti kalau setelah itu munculnya baru kesombongan nanti setelah itu, wal'iyadzubillah. Itu nanti yang akan membinasakan seseorang di situ. Maka jangan sampai berbangga diri dengan amalan yang sudah berlalu dari kita. Jauhkan dari perasaan itu. Ya, ingatlah kita selalu kurang di sisi Allah, itu pasti selalu kurang. Kulluna muqassirina. Seluruh dari kita itu adalah tidak bisa menyempurnakan ibadah kita. Tidak pernah ada yang bisa. Tidak pernah ada yang bisa. Oleh karenanya Imam Ahmad bin Hanbal dulu kalau Ramadan sudah berlalu, 6 bulan atau setengah tahun setelah Ramadan, apa yang dilakukan? Doa terus. Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah ibadahku di bulan Ramadan. Padahal Ramadan sudah berlalu, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan berlalu. Tetap orang dulu itu memohon agar ibadahnya di bulan Ramadan itu diterima. Baru setengah tahun berikutnya, menjelang Syawal, menjelang Ramadan berikutnya, baru mereka berdoa dengan menambahkan, ya Allah sampaikan kami kepada Ramadan berikutnya. Ya, jadi orang-orang soleh terdahulu seperti itu. Maka tidak ada yang membanggakan dirinya sedikit pun. Yang keempat, tentunya untuk supaya kita bisa istiqomah dengan yang kita miliki, yaitu bertemanlah dengan orang yang saleh. Ya, berteman dengan orang yang saleh. Karena teman itu pasti mewarnai. Kita saat ini punya teman, maka pastikan kita ini bisa mewarnai atau nanti justru terwarnai oleh teman kita. Itu pasti akan ada timbal baliknya di situ. Maka pilihlah teman itu. Kalau kita di sini kita garis bawahi dulu, teman itu adalah teman yang dekat ya, teman yang sahabat, berbeda dengan teman harian. Kita makhluk sosial, kita harus berkomunikasi dengan orang-orang sekitar, harus dengan siapapun terbuka. Kita itu berteman biasa, tetapi teman yang kita maksudkan di sini adalah teman yang khusus, teman yang kita menyampaikan mungkin perkembangan kita. Oh iya, saya punya keluhan, saya kok belum bisa sholat dengan khusyuk ya untuk urusan akhirat. Nah, ini yang kita memerlukan. Butuh teman yang memiliki orientasi akhirat, butuh teman yang soleh, butuh kita teman dekat itu yang kalau kita melihatnya, kita bertemu saja langsung kita mengingat akhirat kita. Kalau kita bertemu dengannya, kita duduk ngopi bersama, yang kita bicarakan adalah perkara-perkara yang membangkitkan semangat untuk beribadah kepada Allah, untuk menabung bekal yang terbaik untuk pertemuan kita di akhirat nanti. Itulah teman yang sesungguhnya. Al-mar'u ala dini khalili. Maka teman itu, kalau kita melihat seseorang itu, ya lihatlah dari temannya ya. Kalau kita memilih teman itu, maka lihatlah dari siapa dia berteman. Ya, maka oleh karenanya Nabi SAW mengatakan, "Falyanzur ahadukum man yukhalil." Barang siapa mau mencari teman, maka dia hendaknya melihat siapa temannya dia supaya kita tahu ini orang baik atau tidak. Kalau kita mencari teman di tempat orang-orang maksiat, maka tentu kita dapat yang serupa dengan itu. Cari tempat teman itu yang baik, yaitu di majelis ilmu, di masjid yang mereka itu menjaga sholat wajibnya di masjid yang laki-laki ya. Maka itu adalah hal yang baik. Maka jangan bermudah-mudah mengambil teman. Cari teman yang bisa menguatkan kita ketika kita dalam keadaan lemah. Itu adalah teman yang hakikatnya. Yang kelima adalah, jadi ini adalah yang terakhir,
Ya, yang terakhir untuk supaya kita tetap bisa istiqomah, bisa melanjutkan perilaku yang sudah kita miliki di bulan Ramadan untuk tidak hilang sama sekali dan kita menjaganya, yaitu yang kelima adalah tidak ada lagi kecuali dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berdoa kepada Allah. Ini menunjukkan kita itu lemah semuanya. Menunjukkan kita semuanya lemah dan suatu saat akan jatuh kepada hilangnya semangat untuk beribadah. Itu ada pasti ada. Tidak bisa orang melewati masa-masa lemahnya diri kita. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, menganjurkan kita apa doanya itu untuk dikuatkan hati kita. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku dalam agamamu yang lurus ini. Dalam riwayat yang lain disebutkan Allahumma ya musarrifal qulub, wahai yang membolak-balikkan hati, sarrif qalbi ala ta'atik. Palingkan aku ini ke dalam amalan-amalan yang menuju kepada ketakwaan. Di sini bisa ada dua makna. Yang pertama adalah kalau sampai hati ini mulai condong kepada perkara-perkara yang buruk, kepada maksiat, maka ya Allah segera palingkanlah hati kami saat itu untuk menuju amalan ketaatan. Kalaupun yang kedua adalah ketika saya sudah dalam ketaatan, maka condongkan kami kepada ketaatan-ketaatan yang lainnya supaya bisa beragam ketaatan yang bisa aku lakukan untuk menambahkan bekal menuju akhirat nanti. Itu adalah makna yang di dalam doa tadi. Atau dengan doa yang lain, Allahumma habbib ilainal iman. Ya Allah, buatkan diri kami, jadikanlah diri kami itu cinta dengan keimanan. Nah, wa zayyinhu fi qulubina, dan hiaskanlah rasa iman itu untuk bisa tertancap ke dalam hati kami. Wa karrihna ilayal kufru wal fusuqu wal isyan. Ya Allah, jadikanlah hati kami ini benci dengan kekufuran, benci dengan kefasikan, benci dengan kemaksiatan. Allahumma ja'alna minar rasyidin. Ya Allah, jadikanlah kami menjadi orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Itu sekali bernabi berdoa seperti itu. Karena nabi saja, sebagaimana firman Allah, bisa jatuh kepada kemaksiatan kalau tidak mendapatkan keteguhan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah menyebutkan, "Walaula an tsabbatnaka laqad kitta tarkan ilaihim syai'an qalila." Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya, kata Allah, kami tidak perkuat dirimu wahai Muhammad, kami tidak teguhkan hatimu wahai Muhammad, maka niscaya kamu hampir saja condong kepada mereka, yaitu dalam kemaksiatan dan kefasikan. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, hati ini kita lemah, sedangkan fitnah itu sangatlah besar. Maka janganlah lupa untuk berdoa kepada Allah, berdoa dengan jujur bahwasanya kita itu membutuhkan Allah dalam segala hal untuk kita bisa menjaga diri kita dalam ketaatan dan menjauhkan diri kita dari segala hal kemaksiatan. Hadza wallahu taala alam bisawab. Mungkin ini hal yang bisa kita sampaikan. Jadi ada 5 perkara tadi yang kita harus selalu tinjau kembali. Yang pertama tadi, apa tadi yang pertama? Apa tadi itu? Tujuan dari ibadah itu semuanya adalah untuk bertakwa kepada Allah. Ya, semua tujuan ibadah adalah untuk bertakwa. Kalau sudah tahu itu semuanya untuk kita menjadi orang yang bertakwa, maka kita melanggengkan apa yang kedua tadi? Melanggengkan amalan ibadah itu meskipun sedikit. Ya, meskipun sedikit. Konsisten, istiqomah meskipun sedikit. Itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga tadi apa yang ketiga? Ujub ya, ujub. Hindari ujub. Tidak boleh berbangga diri. Ya, tidak boleh berbangga diri. Ya, karena itu adalah penyakit yang berbahaya. Kemudian berikutnya apa yang berikutnya? Berteman dengan orang yang saleh. Dan yang terakhir adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mudahkan kita semuanya. Semoga Allah berikan rizki kepada kita untuk bisa menjaga keistiqomahan dengan perubahan yang kita miliki pasca Ramadan kemarin. Setelah Ramadan yang membentuk kita, semoga kita bisa miliki ini ya sampai Sya'ban, sampai hari kematian nanti, dengan tentunya mengharapkan perkembangan dan kemajuan. Ya, seperti orang-orang saleh terdahulu. Tidak ada orang saleh terdahulu itu kemudian sholat semalam beribadah maksimal tanpa melalui tahapan-tahapan. Ya, tidak mungkin. Kemudian mereka bisa menikmati
Itu tidak mungkin. Menjadikan sholat malamnya menjadi hidangan. Karena kata Nabi SAW, alaikum bi qiyamil lail. Hendaknya kalian menjaga qiyamul lail kalian. Innahu da'abus solhina qablakum. Karena sesungguhnya qiyamul lail itu adalah santapannya, hidangannya orang-orang yang soleh terdahulu. Fa innahu qurbatun lillahi ta'ala. Karena qiyamul lail itu adalah bentuk pendekatan diri seseorang hamba kepada Allah, wa manhatun ilal itsm, dan juga menjauhkan diri dari perbuatan dosa, wa kafaratun wa takfirun lisayyi'at, dan juga menebus dosa, menghapuskan dosa, wa matradatun lidda'i 'anil jasad, dan juga salat malam itu memiliki manfaat yang positif pada kesehatan jasmani seseorang. Tidak mungkin orang-orang saleh terdahulu menjaga itu semuanya. Malam salat malam, bangun, kemudian paginya mencari rezeki dan menginfakkan hartanya di setiap hari. Tidak mungkin bisa melakukan itu tanpa melalui pertahapan-pertahapan. Ya, demikian dulu. Semoga Allah mudahkan kita untuk mencapai hal ini semuanya. Hadza wallahu taala a'lam bissawab. Kita cukupkan sampai sekian. Ya, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Donasi dakwah Malang Mengaji. Ayo, ambil bagian untuk dakwah melalui rekening berikut ini bersama umat berbagi manfaat.